Waalaikumsalam. Ayo. Kemudian bantuan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang mengganggu ya. Mama tadi belajar apa? Semangat, belajar cemas, daripada Ucapkan terima kasih sudah mengucapkan ada manis dan sukarela ya. Kita mulai dan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau doanya? Ibu yang mimpin. Ya, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa di namanya siapa ya? Habibah. Ada siapa? Apa? Habibah Fadila Salma. Kelas berapa Habibah? Kelas berapa ya? Apa Habibah ya? Kelas 4 kan? Habibah tahu nggak? Tidak tahu. Nama ibu adalah Bukan Basari. Lalu di sini adalah selaku BK ya. Jadi guru BK itu adalah guru yang membantu siswa dalam menghadapi masalah mereka. Habibah tahu nggak BK itu apa? Nggak tahu. Jadi BK itu adalah bimbingan dan konseling, yaitu yang dimana konselor atau sendiri sebagai pendidikan dan kamu konseling itu melakukan suatu bimbingan pelayanan ya. Jadi ibu itu membantu kamu menyelesaikan masalah kamu sebagai konseling, menanyakan masalah ke ibu, kemudian ibu menemukan solusinya bersama. Jadi ibu kayak tempat tidur kamu gitu ya. Oke. Nah di BKI kita tuh ada akses-akses yang harus ditaati. Yang pertama itu ada namanya akses keterbukaan. Nah akses keterbukaan itu adalah selama proses layanan seperti ini kamu tuh cerita ke ibu tuh secara terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Jadi kamu itu terbuka sama ibu cerita apapun, oke? Yang kedua itu ada namanya akses kerahasiaan. Akses kerahasiaan itu jadi cerita yang kamu ceritain itu hanya ibu yang dengar, ibu nggak akan ceritain ke siapapun, ke wali kelas kamu, ke orang tua kamu atau ke teman-teman kamu kan? Jadi rahasia itu cukup antara ibu dan kamu yang tahu, oke? Nah jadi yang ketiga itu namanya akses sukarela. Jadi akses sukarela itu seperti kamu tadi ini Habibah dari karena ibu hanya datang. Habibah datang tanpa ada yang paksakan, datang sendiri kan? Yaitu namanya adalah akses sukarela. Jadi Habibah itu secara sukarela datang ke ibu untuk cerita. Tadi penjelasan tentang BK ya. Gimana Habibah udah siap nggak mau cerita? Sudah siap. Sebelum kita ibu mau Habibah tarik napas dulu biar rileks. Bisa? Bisa. Tiga. Nah udah lega, udah tenang. Siap. Habibah boleh cerita. Habibah kalau boleh tahu Habibah kesini dengan sukarela karena ada apa ya? Karena diganggu teman. Jadi ini masalah Habibah datang ke sini itu karena Habibah lagi ada masalah tentang pertemanan. Kalau boleh tahu kenapa? Main ya.
Kalau boleh tahu teman kelas, kakak kelas berapa? Kelas 5A, cowok atau cewek? Cowok. Sebenarnya udah kenal sama Habibah? Sudah kenal. Kita nakal sama Habibah, sering jalan. Dikenal kan? Habibah rasanya bagaimana saat diganggu atau diusirin? Habibah kenapa kok bisa sampai ngapain itu mengganggu Habibah sampai segitunya sampai 60 kali ya? Kenapa kalau baru tahu? Dianya siapa yang dia banyak kan Habibah pernah nggak ngebalas? Habibah kalau boleh tahu kalau Habibah ngebalasnya seperti apa? Habibah udah pernah cerita nggak soal ini ke orang tua atau enggak ke guru yang lain kalau Habibah tuh sering digangguin? Habibah nggak bisa sayang. Kalau boleh tahu siapa? Kenapa bisa Habibah berpikir kalau orang tua Habibah itu nggak percaya sama Habibah? Itu Habibah itu dari sosial Habibah ya. Dari aku berdoa sama anak-anak lama. Kok bisa jadi dari situ sampai Habibah mulai merasa cuma Habibah cerita Habibah nggak pernah percaya. Sebelum ada kasus Habibah pernah nggak cerita tentang masalah-masalah pernah. Terus bagaimana apa kata Habibah ketika Habibah melakukan sesuatu masalah? Orang saya harus komitmen yang itu kata orang tua harus bisa tapi Habibah tuh nggak karena kasih sayang kan? Habibah di rumah bagaimana sama orang tuanya? Hubungannya baik. Maaf ya, kita menggunakan penjelasan tapi setelah apa yang bikin Habibah sampai sekarang atau diterendam? Ada nggak sesuatu yang bikin Habibah nangis? Bukan waktu aku apa ke dia juga. Ya kalau aku lagi sedang fokus, aku akan dulu. Istirahat selesai istirahat harus bisa ya.
Dan sekarang ini Habibah aku sedih. Saat berteman, Habibah tuh tipe yang seperti apa ya kalau boleh tahu? Selain memberikan saran tadi, Aku punya harus bisa melakukan apa yang ingin disampaikan. Oke, tapi beda di kelas nggak ada yang orang yang enggak kan? perasaannya gimana nih? Apa gitu yang bikin aku berubah sedih? Ya, udah ya. Iya. Jadi masalahnya Habibah hari ini Habibah tuh sering merasa sedih karena Habibah kurang suka sistem ya. Ya di saat Habibah juga tuh sama teman-teman Habibah nggak tahu mau cerita kemana ya, gitu ya. Ibu bisa paham posisi Habibah, ibu tahu. Ibu mungkin kalau di posisinya Habibah itu juga mungkin gak bakalan sekuat Habibah. Dan gak bakalan tua, gak bakalan tante. Saat dia titik tenang, gak ada tempat buat cerita, ibu paham kok. Mungkin kalau Habibah punya masalah habis seperti tadi, tapi nggak punya tempat cerita, Habibah bisa kok datang ke sini, datang ke ibu, untuk cerita ke ibu, apa ya? Jadi jangan dipendam ya. Kalau bisa teman atau apapun yang melukai hati Habibah, Habibah bisa datang ke ibu. Kalau Habibah merasa nggak ada tempat yang nggak ada tempat buat Habibah cerita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ibu mau Habibah tuh nggak mendam-mendam apapun ya. Dan Habibah tuh nggak mau terbebani, oke? Jadi mungkin tadi Habibah bisa cerita ke ibu atau enggak ke teman terdekat Habibah ya. Pokoknya kalau ada masalah itu jangan dipendam. Jangan apa? Jangan dipendam. Oke, gimana hari ini perasaannya bagaimana setelah tadi cerita ke ibu? Dan tadi udah jelasin ya Tahu, ada yang tahu udah lega. Lain kali kalau punya cerita sedih atau cerita yang Habibah nggak tahu pokoknya mau curhat kemana, Habibah bisa datang ke ibu ya, bilang ibu yang cerita ini pasti bakalan dengar Habibah ya. Pokoknya Habibah tuh ibu mau Habibah tuh papa nggak dipendam ya, karena sesuatu yang dipendam lama kelamaan pasti akan capek juga kan, juga kan kalau selalu dipendam. Ibu mau Habibah tuh mungkin Habibah tuh bisa ngelakuin hal-hal positif biar nggak mau terbebani sama masalah ya. Habibah nggak mau ini mau cerita teman, mungkin Habibah itu nggak sama teman, nggak deket ya. Jadi Habibah di rumah nggak deket sama siapa-siapa. Yang deket ada nggak yang tahu? Mungkin Habibah itu bisa menanyakan biar tidak membebani, mungkin Habibah itu bisa mencoba dekat sama tante. Habibah tinggal sama tante kan, dekat sama tante atau enggak cerita sama teman dekatnya Habibah ya. Enggak cerita tuh ke ibu kalau benar Habibah nggak tahu mau kemana cerita ya. Gitu. Terus Habibah mungkin bisa kayak ngelakuin hobi-hobi yang bikin dan Habibah senang. Habibah kalau boleh tahu hobinya apa? Oke, aku juga ya. Habibah kan hobinya menggambar kan. Mungkin Habibah tuh bisa biar nggak bosan itu Habibah tuh kayak menggambar atau enggak sama teman melakukan kegiatan yang tentang seni-seni begitu kan. Habibah kan suka seni kan, jadi Habibah sih nggak bakal memikirkan masalah itu terus ya. Pokoknya kalau ada masalah itu datang ke ibu. Kalau misalnya Habibah tuh merasa tentang cerita, oke? Gimana perasaannya hari ini? Sudah setelah cerita? Lega, ya, alhamdulillah.
Ibu mau besok Habibah datang lagi ya. Ibu mau tanya, ini cuma sekian yang Ibu bisa kasih ke Habibah. sampaikan seperti Habibah tetapi harus Kurang bisa lebih ya mengingatkan ya. Mungkin bisa kita kegiatan hari ini seperti itu. Oke, jadi tadi kan kita tunjukkan pada hari ini ya. Karena Habibah juga sudah tegak kan, masukkan ke itu kan. Oke, tadi kan kita mengawalinya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Siapa yang mau pimpin doanya? Habibah? Oke, bisa? Oke. Terima kasih kepada Boleh dipimpin? sudah menceritakan apa yang sudah kita alami. Ibu harap kepada Habibah tapi bisa fokus belajar juga. Setelah ini Habibah bisa lebih bersemangat dalam belajar. Nah, apapun yang sudah dirasakan setelah ini, Habibah harus menjadi orang yang Makasih ya. baik. Terus ya, semangat. Oke. Ini Hati-hati ya. adalah sebelum